ulangi lagi biar makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Ilahi Robbi yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat yang tak terhingga di antara nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat bertemu, bersilaturahim di masjid tercinta kita dengan tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat baik secara mental, jasmani, sosial, spiritual ya Bapak Ibu. Dan tentunya salawat beriring salam telah kita haturkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Eva Rahmi MPD beserta jajarannya selaku sekretaris Yayasan Al-Hasra. Yang saya hormati Bapak Andi Suhardi SPD selaku Direktur Utama Islamic Center. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada Bapak dan Ibu. Yang saya hormati staf karyawan SMP, SMA dan SMK Al-Hasra. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu tamu undangan, para wali murid dan orang tua yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan Ibu narasumber hebat kita, yaitu Ibu Anisia Kumala Masyhadi LC MPSI yang telah duduk di depan. Selamat datang Ibu. Ya. Sebelum itu marilah sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita yang telah hadir. Walaupun hari ini sendu-sendu mendung, tapi kita semua masih semangat untuk sama-sama belajar, menimba ilmu di masjid tercinta kita ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum itu sama-sama kita ketahui bahwa saat ini modernisasi itu sudah sangat amat berkembang pesat, baik teknologi dan juga sosial media. Tentunya anak-anak kita, para remaja itu juga memiliki sosial media seperti kita, seperti WhatsApp, Twitter atau X, Instagram, Telegram, dan terkadang kita temukan gitu Bu, Bapak Ibu, fenomena bahwa putra-putri kita ini memiliki lebih dari satu akun gitu. Bahkan akun itu tuh bisa jadi digunakan untuk hal yang kurang baik gitu, seperti menipu orang lain dengan menggunakan identitas palsu. Nah, salah satu fenomena tersebut mungkin nanti akan kita bahas gitu ya bersama Ibu Anisia. Kenapa? Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Oke, baik, dan Bapak Ibu, ada yang terlewat dari saya. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri, maka mohon izin. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan, tak kenal maka atas saya. Saya akan berkenalan dengan pantun terlebih dahulu. Mohon dibantu dengan apa Bapak Ibu? Diramaikan dengan apa? Oke, dengan apa Bapak Ibu? Biar saya makin. Oke, makasih Bapak Ibu. Baik, ke pasar Parung membeli bon cabe, pulangnya makan bakso Wonogiri. Saya Engkut from Pondok Cabe, moderator yang penuh energi pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum itu saya ingin membacakan dulu susunan acara kita pada sesi diskusi dan materi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga nanti ada diskusi dan tanya jawab. Saya akan membuka mungkin termin pertama untuk 1 dan 2 orang terlebih dahulu. Nanti jika masih ada waktu kita akan buka termin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai waktunya habis yang kita manfaatkan hari ini. Oke, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan penutup. Sebelum itu marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mungkin Bapak dan Ibu ini udah gak sabar ingin sama-sama belajar ya dan mendengarkan penyampaian materi dari Ibu Anisia
LCMPSI. Beliau merupakan lulusan dari Kairo, Mesir, Ibu, dan S2-nya alhamdulillah di UI, yaitu Universitas Indonesia, dan sekarang sedang menjalankan S3 di UI juga. Nanti semoga kita bersempatan untuk menjalani pendidikan begitu pula dengan anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ibu Anisia, langsung saja kita sambut dengan meriah ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Anisia. Oke, langsung saja Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Eva sebagai pengurus yayasan dan sekretaris Yayasan Al-Hasra, juga Bapak Direktur, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Al-Hasra, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para wali murid dari SMA maupun SMP Al-Hasra, dan juga Mbak SMK ya, SMK dan SMA Al-Hasra, dan juga Mbak Putri, moderator kita yang penuh energi. Wah, memang kita Sabtu pagi ini butuh energi gitu ya. Jadi alhamdulillah ada moderator yang energizer, bisa memberikan energi kepada kita pagi-pagi, suasananya mendung gitu ya. Dan alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama belajar dalam forum majelis yang alhamdulillah diberkahi ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nanti kita mungkin akan banyak diskusi dan dialog gitu ya. Karena sebenarnya saya juga belajar dari Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman lebih banyak daripada saya dalam hal pengasuhan secara langsung pada anak. Tentu Bapak Ibu sudah punya anak remaja. Kalau saya anaknya masih balita, Bapak, gitu ya. Jadi mungkin saya juga belajar. Tetapi karena saya punya latar belakang pendidikan psikologi, mungkin juga ada hal yang bisa saya share kepada Bapak Ibu terkait dengan pengalaman-pengalaman saya menghadapi remaja, baik itu di klinik maupun juga di kampus ya, karena kami juga mengajar di kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lebih spesifik lagi saya di prodi psikologi bersama putrinya Bu Eva yang juga mahasiswa psikologi di Hamka. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini temanya luar biasa mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya dalam tema ini, teknologi dan krisis identitas remaja. Mungkin saya tanya dulu nih Bapak Ibu, ada nggak putra putri Bapak Ibu yang tentu semuanya sudah masuk ke fase remaja, ada nggak yang nggak pegang handphone? Nggak ada yang ngaco ini, nggak ada angkat tangan. Ada atau semuanya pegang handphone, tapi ada nggak yang nggak punya akun media sosial? Ada yang nggak pernah main media sosial, misalnya Instagram atau apapun gitu? Ada ya? Oh ada, punya tapi jarang dipakai ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti di ruangan ini paling nggak semua anak-anaknya punya akun sosial dan pasti pegang handphone gitu ya. Saya kira ini memang sudah jadi fenomena bersama. Bahkan Bapak Ibu bulan ini awal bulan Juni itu Indonesia berhasil ya melampaui menjadi negara nomor 1 dengan penggunaan internet terbesar. Gitu. Kalau di statistiknya 98,2% masyarakat Indonesia itu bermain media sosial dan bermain handphone. Rata-rata penggunaan setiap hari itu melampaui rata-rata global internasional. Jadi Indonesia
ini keberhasilan ya dalam tanda kutip, melampaui misalnya kalau dulu ada Afrika Selatan dan ada Filipina kalau nggak salah. Sekarang Indonesia melampaui. Jadi rata-rata penggunaan internet setiap hari satu orang Indonesia itu rata-rata 7,8 jam. Nah, padahal rata-rata internasionalnya adalah 7,5 jam. Jadi kita melampaui. Artinya memang di hidup kita, terutama masyarakat kita, ini sudah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi digital, gitu ya. Nggak ada lagi istilahnya sekat, oh itu cuma orang kota, orang daerah, orang desa, enggak, itu populasinya sudah Indonesia penggunaan internet itu. Jadi mau di desa, mau di kota, remaja dimanapun, orang tua dimanapun, ini udah nggak bisa lepas dari yang namanya handphone dan media sosial. Kan itu ya. Nah tentu penggunaan media sosial ataupun internet ini ya kita pasti tahu dan kita menyadari, kita mengakui bahwa ini juga banyak positifnya. Nggak mungkin ini semuanya negatif, gitu kan ya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang nanti kita coba lihat fakta-faktanya apa sih yang terkait dengan remaja, kan gitu ya. Khususnya remaja karena kita sedang bahas tentang remaja. Kecuali di sini ada remaja, ada nggak? Oh iya remaja ini, remaja yang udah agak mau lewat ya. Ya, baik. Jadi nanti kita sharing terkait dengan isu-isu atau fakta-fakta teknologi dan remaja ini. Yang pertama saya ingin membahas tentang krisis identitas sebenarnya ya, karena saya diberi judul ini ada satu kata yaitu krisis identitas. Makanya ngeri juga nih judulnya gitu ya. Nah, tapi kita coba lihat Bapak sekalian. Jadi sebenarnya setiap kita remaja itu kan transisi ya, perpindahan dari usia anak menuju usia dewasa. Jadi remaja itu anak udah enggak, dewasa belum, tapi dia masa perpindahan atau transisi. Dan semua kita pernah melewati itu, gitu kan? Nah, kalau dilihat dari teori perkembangan di psikologi, remaja ini salah satu fase yang mungkin bisa dibilang rawan gitu ya. Rawan itu dalam arti tadi banyak tugas-tugas perkembangan remaja yang itu membuat kita mungkin sebagai orang tua kadang-kadang kok gini ya, kok gitu ya. Salah satu tugas perkembangan atau fase pada saat remaja itu memang dia mencari identitas, karena dia tidak bisa dianggap anak yang kemudian hanya mengikuti saja orang tua, tapi dia juga belum dewasa sampai menemukan identitas dirinya. Kan kalau di tugas perkembangan itu nanti remaja itu mencari identitas. Ketika dia masuk ke dewasa seperti Mbak Putri ini, harusnya sudah nemu identitas, gitu ya. Harusnya dia udah firm, udah oke dengan identitasnya, udah nggak cari-cari lagi. Ini makanya kalau ada dewasa yang masih labil, masih cari-cari identitas, jangan-jangan remajanya belum selesai, masih panjang gitu. Ya, jadi selalu ketika remaja itu masa galau, masa yang kita sebut dengan pubertas. Orang menyebutnya malah itu kayak badai. Jadi saking banyaknya informasi dan kemudian kita harus menentukan mau ke arah mana. Who am I? Saya itu siapa? Saya itu punya kekuatan apa, kelebihan apa, kelemahan apa, itu semuanya di masa remaja. Nah, makanya tidak heran bahwa identitas itu, pencarian identitas itu biasanya identik dengan krisis, identik dengan sesuatu yang perlu mendapatkan dukungan lebih daripada yang lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada remaja yang kemudian melewati masa pencarian identitas, itu nggak ada. Nah, hanya saja tadi ada remaja yang berhasil mencapai atau ada di fase krisis itu. Ada remaja yang mungkin nggak berhasil. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita nggak ada yang di situ gitu ya. Tapi kita yang ahlul yamin ya, bukan yang tidak berhasil. Nah, yang berhasil seperti apa? Yang berhasil dia akan menjadi orang yang matang, menjadi orang yang tahu dirinya, bisa memposisikan dirinya dan sebagainya. Yang nggak berhasil, maka ini selalu mengalami kebingungan, selalu mengalami kebingungan identitas.
Dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Dia nggak tahu apa sebenarnya yang kemudian menjadi jati dirinya. Sehingga bisa saja nanti siapa yang mempengaruhi dia itulah yang kemudian menjadi jati diri. Makanya penting sekali lingkungan masa remaja itu mendukung nanti menentukan gitu ya siapa akan menjadi apa ketika dia dewasa, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi ada krisis gitu ya yang orang atau anak remaja merasa bingung, merasa nggak yakin dan dia harus berperan seperti apa dalam dunianya. Nah jika ini tidak bisa ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah psikologis di kemudian hari. Ini krisis identitas, artinya mencari identitas. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin ketika ini kayaknya yang ada di hadapan saya maupun saya ini kan kalau nggak generasi milenial, generasi kalau nggak milenial kolonial gitu ya. Kan nggak ada yang generasi Z atau apa kan? Ya, yang kita hadapi pada saat kita remaja dengan yang dihadapi anak kita sekarang pada saat remaja itu kan sudah jauh banget gapnya. Ya, saya ingin mencontohkan beberapa fakta yang saya anggap ini kalau tidak kita kita protek dengan baik ini bisa menjadi fakta yang mengkhawatirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu kita nggak ada media sosial, apalagi dulu internet sangat terbatas, ya kan? Jadi yang kita hadapi sehari-hari lebih kepada dunia realistis, dunia nyata. Dunia nyata itu artinya ya orang-orangnya kita kenal gitu kan. Sehari-harinya kita tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang kita kenal itu. Nah, kalau di dunia internet, di dunia maya, di dunia yang sebenarnya kita mungkin tidak tahu siapa yang kita berelasi dengan dia, itu beda sekali, gitu ya. Bahkan sekarang media sosial itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi atau membentuk persepsi yang kadang-kadang atau bahkan seringkalinya memberikan standar yang nggak realistis. Saya ingin mencontohkan, kalau Bapak Ibu anak-anak kita melihat misalnya TikTok, apalagi Instagram, yang selebgram itu ya, itu lebih banyak mereka kan menampilkan apa yang kita sebut dengan flexing. Lebih banyak menampilkan standar-standar kehidupan yang hedonis gitu ya, yang kadang-kala itu jauh dari realitas sesungguhnya. Jadi seakan-akan tuh semua dunianya indah, ya nggak? Tiba-tiba ada anak muda yang bisa jalan-jalan antar negara dari Jepang, Korea sampai kemana-mana gitu kan. Artis-artis tuh nggak pernah kelihatan susah di media sosial. Di akunnya dia tuh yang dipamerkan apa? Kan kesenangan-kesenangan. Mulai dari pakai baju branded, ya kan, mulai dari jalan-jalan kemana, mulai dari standar wajahnya seperti apa, penampilannya seperti apa, itu dunianya yang ditampilkan. Sementara dunia di balik yang lain, yang mungkin sisi-sisi yang nggak enaknya, kan jarang ditampilkan. Kita jarang tuh lihat selebgram tuh yang wajah aslinya setiap hari ketika bangun tidur seperti apa, jarang kan? Yang ada bangun tidur udah cantik, udah jadi konten dan sebagainya. Terus apa lagi? Yang tadi misalnya tiba-tiba dia bisa beli barang-barang yang branded, dari mulai baju, mulai apalagi fashion yang lain, sampai dengan bisa beli mobil, beli motor. Seakan-akan itu dicapai dengan mudah, kan gitu ya. Kayaknya nggak ada tuh jarang ada influencer yang kemudian menawarkan ini panjang perjalanannya gitu, nggak ada. Jadi semuanya serba tiba-tiba begini begitu dan sebagainya. Nah, dunia ini Bapak Ibu sekalian memang akhirnya menciptakan standar yang nggak realistis. Itu semua itu kan nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi seakan-akan di dunia maya kita, di dunia media sosial itu nggak ada tuh yang punya masalah gitu. Semuanya happy, sepeda itu standar yang tidak realistis tadi yang saya katakan. Jadi dia hanya sering kali melihat
manusia dari sisi yang positif, mungkin ada baiknya, tetapi fakta mengkhawatirkannya, kemudian dia punya standar yang seperti itu. Remaja-remaja kita ingin standar itu, tapi dia tidak bisa tahu caranya bagaimana mencapai itu, karena nggak diajarin, yang diajarin hanya hasil. Nggak pernah ada di media sosial itu proses, jarang. Yang ada hasil. Jadi tiba-tiba jadi selebgram, tiba-tiba populer, tiba-tiba ini. Jadi semuanya instan dan semuanya baik-baik saja. Itu satu. Akibatnya apa? Akibatnya remaja kita, anak-anak kita itu nggak siap dengan kehidupan nyata yang tidak menawarkan kemewahan dan tidak menawarkan kemudahan itu. Jadi seakan-akan semuanya mudah. Yang susah-susah gimana ya? Dihindari aja, nggak ada yang mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi standar kehidupannya menjadi berubah karena melihat hanya dari dunia maya atau dunia internet itu tadi. Gitu ya. Belum lagi sekarang Bapak Ibu sekalian, itu fakta yang pertama, mungkin nanti kalau ada kasus-kasus kayak gitu bisa kita elaborasi. Belum lagi kemudian kalau remaja mungkin zaman kita itu kita punya kebanggaan, misalnya kalau kita ada prestasi atau kita punya teman apa dan sebagainya, itu kita bangga. Tapi validasi sosial sekarang remaja-remaja kita agak bergeser, Bapak sekalian. Mereka jadi tervalidasi, bangga kalau di media sosialnya semakin banyak like, semakin banyak komen, semakin banyak yang ngelok dan sebagainya itu. Itu yang disebut dengan validasi sosial. Jadi dia bergeser pada jumlah pengikut. Semakin banyak pengikutnya di akun media sosialnya dia, berarti makin apa ya, kira-kira makin valid lah, makin tervalidasi lah dia dengan lingkungan sekitarnya. Makin banyak like di statusnya dia, makin bagus juga itu statusnya. Padahal bisa jadi statusnya itu nggak bagus, tapi karena ada yang like-nya banyak, ini kan jempol lu gampang banget untuk cuma nge-like-nya, kadang-kadang. Dan itu kemudian tervalidasi. Dan semakin tervalidasi, maka semua yang ada di media sosial itu seakan-akan menjadi sangat real. Dan itulah kemudian menjadi standar kehidupan sesungguhnya. Nah, kenapa ini kita katakan menjadi isu yang agak mengkhawatirkan? Ya, akibatnya adalah dia tergantung pada validasi sosial dan perbandingan. Oh, dia kok kayak gini ya, saya kok enggak, itu menimbulkan kecemasan. Oh, kok dia misalnya like-nya pengikutnya 10.000, kok saya nggak nambah-nambah, itu juga menjadi kecemasan. Jadi banyak sekali sumber-sumber kecemasan remaja saat ini yang mungkin zaman kita nggak kebayang gitu ya. Zaman kita remaja itu ya happy aja, tapi sekarang cemas karena dunia yang tidak sesungguhnya itu tadi, dunia semu itu. Gitu. Ada nggak yang nggak kebayang Bapak Ibu, mungkin karena kita generasi kolonial dan milenial, ada nggak yang nggak kebayang tadi soal banyaknya like dan subscriber itu mempengaruhi kondisi psikologis kita? Kalau kita nggak punya akun, kita nih sebagai generasi kolonial kita nih, kalau kita nggak punya akun mungkin kita nggak kebayang sampai kayak gitu. Nah, ternyata di remaja kita ya memang begitu kondisinya, gitu ya. Makin banyak subscriber, makin menjadi prestatif. Jadi perbandingan sosial. Saya itu kan sehari-harinya menghadapi anak-anak yang mungkin remaja yang sudah akhir ya, karena kan masa kuliah gitu ya. Dan memang ini kalau boleh secara kualitatif gitu ya, anak-anak mahasiswa yang kemudian mengalami masalah-masalah psikologis itu semakin kesini memang secara kuantitatifnya makin bertambah ya. Artinya anak-anak yang kemudian gini Bapak Ibu, ini contoh ya, belakangan ini makin sering terjadi. Kalau di kelas-kelas tuh gini, Bu, saya izin nggak bisa masuk kelas karena saya sedang berobat, gitu ya misalnya. Ternyata ditelusuri itu berobatnya bukan ke dokter tapi ke psikiater, ke psikolog dan sebagainya. Dan itu rutin.
Atau misalnya, Bu, saya tuh nggak bisa kerjain tugas ibu karena saya itu minum obat depresan, saya depresi. Ada yang kayak gitu. Bu, saya itu, jadi ada yang memang benar-benar mengalami masalah secara psikologis dan itu berobatnya ke psikiater atau psikolog gitu ya. Tapi juga ada remaja-remaja yang sedang ngetren mendiagnosa dirinya sendiri gitu. Wah, saya itu kok ya kayak gini. Lihat nih di internet nih, ciri-ciri gejala-gejala nggak bisa tidur gini. Wah, ini bipolar ini. Saya bipolar. Tiba-tiba lagi mendiagnosa hanya karena misalnya jantungnya agak berdebar-debar sedikit misalnya. Itu udah diagnosa, dan itu hampir setiap anak melakukan itu. Jadi yang namanya gejala psikologis itu banyak banget yang searching ya, terutama di anak-anak remaja. Mungkin kita juga ya nggak ibu-ibu, bapak-bapak, ada sedikit masalah kok kulit saya nggak glowing ya, wah ini ya. Tapi itu yang dialami, jadi self diagnose itu yang kemudian itu divalidasi dirinya sendiri. Padahal kan itu butuh ilmu untuk mendiagnosa bahwa dia depresi dan bahwa dia bipolar, bahkan itu butuh ilmu dan butuh waktu untuk mendiagnosa. Tapi dengan gampangnya kemudian mereka mengatakan, saya depresi, saya itu bipolar, saya itu kecemasan gangguan psikologis yang tiba-tiba bisa nggak tepat gitu. Tapi ada memang yang tepat. Jadi baik itu tepat maupun nggak tepat tadi itu, saya kira dalam tahun-tahun terakhir ini memang mengalami banyak penambahan gitu ya. Saya itu di prodi psikologi. Psikologi itu kan kalau orang lihat harusnya kan dia akan nolong orang gitu ya. Itu juga banyak yang dia masuk ke psikologi ternyata ya untuk obat jalan. Misalnya kayak gitu, berobat jalan. Jangan-jangan nanti depresi saya bisa hilang, padahal bukan depresi gitu loh. Nah, ini yang kemudian meluruskan pemikiran-pemikiran remaja kita akibat disrupsi teknologi dan media sosial ini. Luar biasa upaya kita yang harus kita lakukan gitu ya. Ini baru fakta-fakta sedikit. Belum lagi ibu bapak kalau sudah pernah mendengar cyberbullying. Bully itu nggak hanya di sekolah secara konkret tatap muka, tapi di mana, di internet, di media sosial juga terjadi yang namanya bullying atau yang kita sebut dengan cyberbullying. Dan datanya itu menunjukkan 40% remaja Indonesia itu pernah mengalami cyberbullying, yang dampaknya bisa jadi lebih parah daripada bullying sesungguhnya. Karena jejak media sosial, jejak maya itu kan akan terus mengikuti dia gitu ya. Dan itu bisa sangat jangka panjang kalau kita kemudian tidak bisa menghadapi itu. Ya, belum lagi kalau kita bicara soal kecanduan. Tadi yang saya bilang ya, rata-rata penggunaannya aja udah di atas rata-rata global. Apalagi yang kecanduan yang udah nggak bisa, ini banyak sekali tuh yang masuk ke klinik psikologi klinis. Itu akibat kecanduan gadget itu ya luar biasa. Belum lagi yang masuk ke rehab medik ya, misalnya ya, yang di mana, yang di rumah sakit itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Termasuk juga dampaknya adalah kehilangan keterampilan sosial, karena kan banyak ya anak-anak remaja kita yang sekarang tuh jadi tertutup. Nggak mau keluar rumah, bahkan nggak mau keluar kamar karena dia menikmati dunia yang tidak real itu tadi. Teman-temannya nggak bisa dia gapai, teman-temannya nggak bisa diajak ngomong dengan sesungguhnya, tapi teman-temannya ngomongnya kadang-kadang melakukan orang gitu, itu mesin gitu. Dia lebih nyaman ngomong dengan mesin karena mesin itu selalu membenarkan dia, nggak pernah menyalahkan. Sementara kalau saya ngomong sama ibu sama bapak, adanya cuma marah-marah dan menyalahkan. Nah itu mendingan aku ngomong sama mesin aja daripada ngomong sama orang tua. Guru-guru di rumah atau di sekolah juga demikian. Yang ada kalau saya ngomong dikiranya saya membantah, membangkang. Mendingan saya ngomong sama AI, mendingan saya ngomong sama ChatGPT, mendingan ngomong sama
apa lagi kodanya banyak ya, itu enak, nggak pernah menyalahkan tuh dia, didengerin, oh iya benar kamu begini begitu, tapi saya merasa gini, oh iya benar, gitu terus aja. Coba ibu bapak lihat kalau curhat aja sama apa, saya ChatGPT ya, saya kok merasa gini-gini, apakah saya gini, oh ada benarnya gitu ya, nanti diterusin aja lagi, apalagi yang mau kamu tanya, oh gini-gini, oh terus menawarkan bantuan tuh tidak terputus. Nah sementara kontrasnya yang dihadapi di dunia nyata, anak-anak kita ngomong kemudian kita dengarkan sambil lalu, sambil nyapu lah, sambil WA-an lah, oh ya terus kak gimana, oh gitu, gitu. Ya kontras banget gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi masalah yang kita hadapi bersama. Nah itu ibu bapak sekalian, terus kemudian nih bagaimana ada juga FOMO ya. FOMO itu mungkin seperti kecanduan, tapi FOMO itu lebih ini, fear of missing out. Ada orang-orang atau bahkan anak remaja kita yang nggak mau ketinggalan media sosial, dikit-dikit ngecek udah berapa like saya, dikit-dikit ngecek siapa yang komen, siapa yang lihat status saya, itu kayaknya penting banget gitu. Kalau nggak terhubung dia, itu akan mengalami kecemasan. Jadi FOMO itu atau fear of missing out itu adalah sebuah bentuk kecemasan sebenarnya. Mungkin awalnya sederhana, tapi kalau ini nggak dianggap serius, nggak dianggap sebagai sebuah masalah, lama-lama juga akan jadi serius, gitu ya. Penyakit-penyakit mental psikologis itu kan sebenarnya bisa jadi bermula dari hal-hal yang biasa, nggak pernah divalidasi, dicuekin terus, nggak ada yang diajak ngomong, lama-lama jadi gunung juga. Nggak usah remaja lah, semua manusia itu punya naluri yang alamiah gitu ya. Kita itu setiap hari kan punya masalah ya. Coba bapak ibu aja deh, ada nggak yang nggak punya masalah? Saya minta angkat tangan. Yang merasa nggak punya masalah? Enggak, saya hidupnya enjoy aja, nggak ada masalah. Ada. Saya kira kalau nggak ada masalah kita udah hidup di apa kalau di sini ya? Kalau di Jakarta kan tanah kusir ya. Kalau di sini apa? Itu kalau nggak ada masalah hidupnya kira-kira sudah di tanah kusir itu. Tapi sepanjang kita hidup udara, sepanjang kita bernapas itu kan kita butuh, kita punya masalah. Mau masalahnya seperti apa? Ya itu masalah kecil mau besar, mau dianggap itu ringan, dianggap berat dan sebagainya, itu semuanya masalah. Nah, kan kita kayak hidup itu tuh kayak teko. Ini saya coba bergeser menganalogikan masalah kita. Hidup kita ini kayak teko, sementara masalah itu kayak keran gitu. Nah, teko itu kita, kalau teko terbuat dari tanah liat itu apa sih bahasanya? Kendi itu anggap aja ditaruh di bawah keran, dan keran itu ngalir terus airnya. Kendi itu kita, air mengalir itu masalah, terus ada. Coba bayangkan ibu bapak, kalau kendi itu kan ada salurannya itu ya. Kalau salurannya itu nggak mampet, maka yang masuk ke dalam kendi kan keluar. Nggak apa-apa itu kendi itu ya baik-baik aja. Tapi kalau kendinya mampet atau salurannya lebih kecil padahal kerannya gede, apa yang terjadi? Apa kira-kira ibu bapak? Airnya tumpah, gitu ya. Kalau tumpah biasanya apa? Membasahi dulu badan kendinya kan, jadi kendinya basah gitu. Nah itu kalau di kita, badan kita yang tadi kayak kendi itu, jadi ada masalah. Misalnya, kok tiba-tiba gatal-gatal, tiba-tiba ada masalah di lambung, tiba-tiba apalagi ya, asam lambung naik misalnya. Oh tiba-tiba ada kolesterol misalnya, kan bisa saja itu akibat namanya psikosomatis, gejala-gejala fisik yang diakibatkan sebenarnya oleh masalah-masalah psikologis yang nggak selesai tadi. Yang nggak selesai itu karena salurannya mampet, gitu ya, problem solvingnya nggak ada, gitu. Ada nggak yang pernah punya pengalaman
periksa kemana-mana, badannya pegel-pegel semua, tapi kata dokter nggak ada apa-apa. Wah, kalau orang dulu tuh namanya disihir lah, disantet lah, diguna-guna lah, dikirim itu dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal secara psikologis itu yang disebut dengan psikosomatis. Jangan-jangan itu bukan fisiknya yang sakit, memang secara psikologis kita sedang bermasalah, tapi tidak ada jalan keluarnya, kira-kira gitu. Kalau begitu terus-menerus, kira-kira si kendinya bagaimana ya Bapak? Udah tadi basah terus, tapi si keramnya makin deras misalnya. Bisa pecah ya kendinya ya? Kendinya bisa pecah. Kalau pecah itu dianalogikan ya udah kita tuh jadi, mungkin bahasa gampangnya jadi gila gitu ya. Jadi kalau bahasa psikologi itu nggak ada gila, tapi bisa ada gangguan yang lebih serius. Gangguan psikologis yang lebih serius, misalnya kayak schizofrenia, sudah nggak bisa dia sadar antara mana realita dan mana yang angan-angan, bayangan, kayak orang-orang yang mohon maaf benar-benar tidak sadar itu. Nah itu kan karena memperlukan masalah. Nah sama, mau remaja mau dewasa itu sebenarnya sunatullahnya sama, bahwa semua masalah itu harus diselesaikan dan dihadapi, nggak bisa hanya diamkan dan ditunggu, gitu ya. Nah begitu juga dengan akses informasi yang begitu banyak memenuhi kita. Tadi kendi itu bukan hanya soal masalah tuh air kerannya, tapi bisa jadi soal informasi yang nggak terbatas. Informasi yang nggak terbatas, kemudian kendi nggak bisa mengolah, nggak bisa menerima dengan baik lagi, bisa pecah juga, gitu. Sampai dia bingung sebenarnya informasi yang mau dia terima apa. Jadi kalau di sini itu tadi airnya udah nggak bisa lagi Bu membentuk suatu membentuk informasi yang baik, tapi dia malah justru akhirnya air bah banjir gitu, kayak kalau orang kena bendungan terus bendungannya jebol kayak gitulah kira-kira, akhirnya kan meluap jadi malah nggak karu-karuan. Nah itu kira-kira salah satu dampak dari akses informasi yang sangat bebas, sangat banyak, dan bahkan ada kecenderungan kemudian kita nggak tahu lagi mana yang mau diproses dari informasi itu ya, saking banyaknya. Nah itu tantangan-tantangannya sekalian Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tekanan-tekanan di media sosial, perbandingan sosial yang tidak realistis tadi gitu ya, ketergantungan digital dan seterusnya, sehingga punya masalah-masalah psikologis ya. Remaja kehilangan arah hidup, nilai diri juga nggak tahu karena saking tadi banyaknya informasi sampai nggak tahu yang mana sebenarnya gitu ya. Nilai hidupnya jadi tidak jelas gitu ya. Masalah-masalah menurunnya kepercayaan diri, nggak yakin sama diri sendiri karena selalu diperbandingkan dengan yang tidak realistis tadi. Jadi kan kalau mau sehat itu kan kita perbandingannya dengan sesuatu yang realistis kan. Oh memang ya begitu realistisnya. Tapi kalau selalu kita bandingkan dengan ke atas yang nggak pernah realistis, itu kita jadi menurun juga self esteem kita. Keyakinan pada diri kita sendiri, kepercayaan pada diri kita sendiri itu menurun akibat kita selalu mengkomparasikan, membandingkan dengan sesuatu yang sangat tinggi yang nggak pernah bisa dikejar. Nah kita khawatirnya media sosial itu menyediakan perbandingan yang sangat tinggi. Anak-anak kita ada di sebelah sini levelnya, media sosial itu di sebelah sini. Jadi dia nggak pernah ngejar. Kalau nggak pernah bisa ngejar, akhirnya jadi minder, rendah diri, self esteemnya menurun gitu ya. Keyakinan pada diri kita menurun, ada kecemasan, bahkan kemungkinan akan terjadi depresi. Depresi itu kalau kita melihat diri kita udah nggak ada harganya, kita melihat diri kita nggak bisa seperti orang lain, kita melihat diri kita nggak mungkin berguna. Nah itu tuh depresi ciri-cirinya gitu ya. Nah itu mungkin terjadi kalau selalu kita membandingkan atau kita diperbandingkan, bukan kita bandingkan, tapi kita diperbandingkan. Jadi perbandingannya itu terberi sendiri oleh media sosial kita, ya. Dan mau tidak mau kita diminta untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Belum lagi perilaku konsumtif juga ya, yang akibat dari media sosial tadi itu. Nah banyak sekali. Nah
satu hal yang sangat signifikan, ya, ini tentu tugas kita semua. Memang di dunia yang serba tadi penuh dengan persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan tadi itu, ya, yang kita akan kembalinya adalah ke peran orang tua. Ini kelihatan klise ya orang tua lagi. Memang begitu, gitu. Gak ada lagi di dunia ini kan sebenarnya ketika kita punya anak remaja, kembalinya mereka ya di kita, di orang tua ini, gitu ya. Makanya jadi orang tua itu belajarnya seumur hidup kan. Ibu bapak pernah nggak berhenti udah hatam jadi orang tua? Nggak ada. Ternyata masih ada lagi masalah yang harus kita belajar. Makanya saya mengapresiasi sekali ketika Al-Hasa punya serial parenting. Karena parenting itu nggak ada hatamnya. Dan semakin kita belajar, makin kita paham gitu. Saya juga kadang-kadang heran ya kalau ada para orang tua yang cuek kalau ada sesi-sesi kayak gini. Maksud saya nggak tertarik itu karena menurut mereka mungkin sudah adalah anak saya juga baik-baik aja gitu ya. Nah, padahal ternyata perkembangannya, apalagi sekarang perkembangannya itu detik per detik, menit per menit. Jadi serial-serial seperti ini, taklim dan majelis-majelis seperti ini sangat-sangat penting. Dan ini makanya saya selalu kasih jempol terus di Al-Hasa, komitmen konsisten dari tahun 2017 ya serial ini gitu ya. Dan topiknya bisa bermacam-macam. Dan saya kira ini penguatan kita. Kalau nggak punya anak lagi, cucu kita misalnya atau ponakan kita atau siapapun itu pasti akan penting untuk kita ini kan. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa dukungan orang tua penting? Nah, satu, yang pertama, orang tua itu adalah figur paling aman bagi remaja, bagi anak-anak. Nggak ada lagi figur lain yang lebih nyaman daripada orang tuanya. Seharusnya demikian. Ya. Nah, kalau ada yang tidak demikian, maka kita perlu koreksi. Kenapa ya? Kok dia lebih nyaman misalnya dengan media sosialnya dia, dengan teman-temannya dia dibandingkan dengan saya, dengan orang tua misalnya. Dia karena dia figur aman, maka orang tua perlu menyediakan ini yang kadang-kala kita sedikit abai, mungkin karena entah kesibukan, entah karena yang lain-lain. Kemudian kita sedikit abai untuk menyediakan ruang dialog yang proporsional untuk remaja kita. Tadi yang saya sampaikan itu, mereka punya akses di tempat lain yang lebih banyak. Kalau dulu nggak ada media sosial, mungkin ketika orang tuanya sibuk kan dia paling ngerjakan yang lain di rumah atau sama teman-teman sahabatnya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang ibu bapak sedikit abai saja, dia udah belok kemana gitu. Yang kita kadang nggak tahu, beloknya cepat banget. Bukan belok ke tetangga, enggak, jauh lagi, beloknya kemana-mana gitu ya. Itu bapak ibu sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit bahwa masalah-masalah ekstrim remaja kita, ya kalau saya mengatakan selalu bilang masalahnya di rumah, kadang-kala kita merasa kok lagi-lagi kita disalahin orang tua gitu. Tapi memang sepanjang saya menghadapi kasus-kasus psikologis remaja, itu selalu berkaitan dengan pola-pola yang terjadi di rumah. Ini ya boleh didinai atau disangkal atau enggak, tapi faktanya memang kemudian ketika masalah-masalah itu datang, kita jadinya perlu melakukan intervensi ke seluruh keluarga, bukan hanya remajanya saja. Karena ketika kita tarik masalah-masalah yang lebih dalam, oh ini ada masalah komunikasi di rumah, masalah perhatian orang tua dan sebagainya. Jadi memang itu selalu saling berkelindan, selalu demikian. Jadi jarang sekali ya, kecuali ada masalah-masalah psikologis yang memang diakibatkan karena fisik. Ya, misalnya kan ada tuh masalah psikologis yang diakibatkan oleh fisik, itu misalnya karena ada kelainan di fisik, di syarafnya dia dan sebagainya, menimbulkan sebuah gejala psikologis, yaitu mungkin karena fisik gitu. Tapi kalau itu bebas dari masalah-masalah fisik,
selalu kita akhirnya berkelindan dengan masalah di ruang dialog keluarga ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau boleh dianggap ini masalahnya sederhana, bisa aja loh. Sebenarnya gini, kita itu kadang-kadang kurang mendengarkan, gitu ya. Kalau saya itu mendengarkannya itu benar mendengarkan, atau ini kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada hearing dan listening gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya semuanya mendengar itu. Tapi kalau di bahasa Arab, saya belum ini asma atau apa gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan hear dan listen. Kalau hear itu ibu bisa aja tuh mendengarkan anaknya ngomong sambil nyapu, sambil balas WA, sambil reuni lagi ada tuh, sambil reuni SMP SD gitu. Itu hear, bisa dengar gitu. Tapi nggak listen. Nah, yang dibutuhkan itu listen. Listening itu adalah mendengarkan tapi benar-benar dengan seluruh kekuatan, full energi. Itu yang kadang-kala miss di keluarga-keluarga kita, gitu ya. Padahal mendengarkan tanpa menghakimi, tapi ya mendengarkannya itu benar-benar mendengarkan. Tanpa buru-buru kita gitu aja kok nangis sih, gitu aja kamu kok galau sih. Itu kan menghakimi, itu sudah judgment. Atau misalnya belum apa-apa sudah dipotong, merasa ya dulu ibu juga kayak gitu, tapi ibu nggak kayak gini, ya dulu bapak itu lebih parah lagi dan sebagainya. Padahal sebenarnya remaja itu yang dibutuhkan adalah mendengarkan aja, didengarkan sampai selesai. Dia punya perasaan apa, dia punya emosi apa, gitu ya. Di sesi-sesi konseling ternyata juga kemudian berakhirnya dengan hanya mendengarkan gitu. Makanya ini sederhana, tapi kalau nggak dilakukan ternyata bisa bisa demikian gitu, akibatnya, gitu ya. Jadi kita mencegah dari bagaimana anak-anak kita, remaja kita itu mencari identitas di tempat yang salah, mencari identitas di luar nilai-nilai yang kita harapkan. AI, artificial intelligence kita sejauh ini masih bebas nilai, nggak ada tuh nilai-nilai yang kita harapkan. Kalau memang mau cari pengetahuan iya, tapi mencari nilai belum tentu dapat, atau bahkan kemungkinan kecil bisa tidak dapat, ya. Nah, jadi peran orang tua itu misalnya komunikasi terbuka, seringkali berdialog, mendengarkan perasaan tanpa menghakimi, biarkan dia bicara, tidak monolog kita yang menguasai, dan juga ada teladan teknologi ya, yang kadang-kadang kita lupa, kita bilang ada disiplin waktu screen time, tapi kitanya juga tidak mengikuti itu. Saya ada satu penelitian yang saya kira menarik dan saya sering mengulang. Jadi penelitiannya itu gini, ternyata momen makan malam, gitu ya, makan malam bersama anak-anak, ketika ayah dan ibunya hadir pada saat makan malam, itu berhasil mengurangi potensi persoalan psikologis berapa persen, berapa kali lipat. Itu hanya dengan sesi makan malam. Tapi makan malamnya benar-benar makan malam ya, jadi nggak kemudian di meja makan terus masing-masing punya handphone, itu juga bukan makan malam. Artinya penelitian itu ingin mengatakan bahwa quality time yang setiap hari sebentar aja itu makan malam kan nggak mungkin di atas 1 jam gitu ya. Nah itu digunakan untuk tadi ruang dialog terbuka, komunikasi dua arah. Itu yang kemudian ternyata bisa menurunkan potensi-potensi permasalahan psikologis dengan sangat signifikan. Itu penelitiannya memang di Amerika ya. Tapi kan saya kira itu memang kita butuhkan gitu di Indonesia juga. Masalahnya kita jam makan malam kadang-kala bapaknya masih di jalan gitu ya, ibunya juga masih di jalan. Ya nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari. Bahkan mungkin minimal dalam seminggu selalu ada waktu 2 hari lebih untuk makan bersama. Itu menciptakan komunikasi dan ruang terbuka. Dia mendengarkan aktif, validasi emosi, ini penting, menghindari meremehkan perasaan anak, gitu ya. Anak merasa jadi dihargai,
merasa bahwa kita tertarik dengan minatnya dia, tertarik dengan hobi dia. Itu keterampilan-keterampilan yang saya kira ketika kita praktekkan itu tidak sulit, tapi ini penting sekali untuk hubungan psikologis kepada remaja kita, ya. Juga membangun rutinitas positif. Nah ini yang saya kira juga menjadi PR di keluarga-keluarga kita. Ada kegiatan-kegiatan bersama yang itu bermakna, ya. Jadi rutinitas. Gak harus mahal, gak harus liburan ke luar negeri, ke luar kota, tapi rutinitas. Rutin itu kan reguler gitu. Dan itu bersama. Kalau itu konsisten, insya Allah itu juga hasilnya akan luar biasa. Saya punya teman itu dari kecil, ayahnya mungkin dari dia TK gitu katanya, dan itu konsisten sampai dengan dia masuk pondok baru itu tidak lagi. Itu setiap setelah subuh dia selalu bercengkrama di musola kecil atau di kamar atau di mana di rumahnya dia. Hanya untuk menanamkan nilai-nilai. Ternyata setelah dia dewasa dia baru sadar, oh jadi penanaman nilai yang bapak lakukan, bapak ibunya dia lakukan itu setiap habis subuh setengah jam saja. Kadang-kadang ada yang mengkaji satu ayat, ada yang cerita tentang sahabat Nabi, ada yang cerita tentang apa aja dongeng-dongeng, tapi itu nilai yang ditanamkan, gitu ya. Dan nilai itu menurut penelitian, ketika yang menanamkan ayah itu jauh lebih kuat daripada ketika yang menanamkan ibu. Nilai, maksudnya nilai itu kejujuran misalnya, terus akhlak, sopan santun dan sebagainya, itu perlu kehadiran seorang ayah, gitu ya. Nah ibu penting, ibu juga madrasatul ula, tetapi ayah itu perlu hadir. Jangan sampai di keluarga kita, kalau kita bicara soal pengasuhan anak, itu kan urusan mamanya lah, udah urusan saya cuma kasih uang, udah selesai, itu parenting. Itu bukan parenting. Parenting itu adalah hadir bersama kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Karena role modelnya adalah dari ayahnya. Yang menanamkan tauhid, gitu ya, mengajarkan akhlak dalam media sosial itu juga sangat penting sekali. Nah, saya kira itu. Jadi mungkin tipsnya tidak perlu yang muluk-muluk, tapi mulai dari kita membangun sebuah rutinitas Islami yang kecil, setiap saat konsisten istiqomah, gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi modal untuk penguatan remaja kita, termasuk juga menciptakan lingkungan yang positif. Nah, supaya ada diskusi dan tanya jawab, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memperkaya atau sharing pengalaman, atau ada hal yang mungkin bisa di-sharing ke saya, persoalan-persoalan tentang remaja kita di rumah maupun di sekolah. Silakan, karena waktunya bisa sambil berdiskusi. Terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak Ibu Alicia Kumala Masyari LCMPSI atas materinya. Baik, Bapak dan Ibu, berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk termin pertama, kami akan membuka untuk 2 pertanyaan. Mungkin langsung saja bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah ada banyak nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk moderator dan Ibu bicara ya atas waktu dan kesempatannya. Saya wali murid dari SMA Al-Azhar, Ibu Lili saya. Ya. Gini Bu, untuk yang saya sampaikan nanti bukan pertanyaan ya. Jadi sharing ya Bu kita. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya punya yang si Bontot ini, alhamdulillah yang di SMA Al-Azhar udah kelas 11. Jadi gini, anak saya itu kalau saya lihat dari pergaulannya dengan teman-temannya untuk era yang sekarang, generasi apa ya? Tapi anak saya lahir tahun 2008, berarti generasi Z, ya.
Itu dengan era yang seperti ini, seperti sekarang ini, saya boleh dibilang bersyukur ya, alhamdulillah. Yang tentunya bukan cuma bimbingan saya ketika di rumah orang tua, tapi saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sebagai orang tua kedua di sekolah dalam membimbing dan mengerahkan anak saya, gitu ya. Karena saya selalu kontrolin anak saya ini karena perempuan ya Bu. Beda dengan kalau abangnya laki-laki kan juga, tapi kan udah dewasa gitu, kalau udah kerja, udah ini dulu waktu dulu juga pernah ada masalah. Kalau anak laki kan biasanya cenderungan games ya. Saya juga udah konsultasi dengan psikolog, pernah ke psikiater, tapi alhamdulillah itu udah terselesaikan gitu ya. Ini anak saya cewek yang kedua ini, kalau saya pantau dia tidak begitu suka sosial media. Jadi dia tuh punya akun Instagram itu pun karena disuruh oleh pihak sekolah untuk mengumpulkan tugas. Kan saya cek ya Bu ya. Kemudian saya lihat ada untuk era anak sekarang itu kan suka TikTok, joget-joget ya. Jadi anak saya pas ada Instagram temennya gitu, saya bukannya kepo ya, saya kontrol anak gitu kan. Ada dua, ketika temennya joget dia enggak, ada aja gitu kan. Terus saya ajak diskusi, adek ada akun TikTok gitu kan, enggak ada. Terus dia bilang, untuk apa? Ngapain joget-joget kayak gitu? Apa gunanya? Seperti itu gitu kan saya. Ya Allah gitu kan. Terus kemudian kalau saya mungkin maknya kadang ya gini lah maknya terlalu gitu kan. Maknya pun kalau saya bikin status mungkin menurut dia ngapain mama kayak gini itu diam-diam dihapus status saya nggak boleh gitu kan. Terus kemudian juga dia saya bilang kalau apa namanya Dede itu modis dikit, saya bilang itu kalau ini nih pakaiannya kayak gini dan gini, Dede anak cewek kayak gitu kan. Terus dia bilang untuk apa mah? Yang penting aku tuh pakaian nyaman dan menutup aurat. Dia bilang saya pakai kerudung untuk aurat, saya begini untuk apa? Gitu. Kadang teman-teman saya juga sering bilang besok ada ini, saya nggak punya baju. Ada saya teman anak saya yang buat tadi bilang, bukan punya baju, itu udah pernah dipakai pindah gitu kan. Terus setiap keluar baju baru lagi gitu kata dia. Anak saya itu berpikiran untuk apa itu dipikirin, ngapain mikirin itu mulu, mikirin yang lain kata dia. Jadi saya kalau ketemu temennya kebetulan ada orang tua murid juga, ke tante Dinda itu dibilang anaknya apa ya? Culun, nggak outfit, tapi tidak punya prinsip. Ngapain saya ikut-ikutan yang nggak jelas gitu kan? Saya nggak mau. Dia punya protektif sendiri sebelum saya menasihatin itu gitu. Terus gitu kan. Jadi kalau orang tua temennya bilang nggak apa-apa culun, nggak apa-apa, tidak outfit, yang penting kan dia pinter anaknya, juara buktinya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya Bu ya. Terus kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi itu benar sekali. Jadi anak itu kalau di rumah memang harus didengarkan. Mungkin pengalaman saya setua ini ya, karena saya tua, teman-teman saya udah punya cucu, itu kan. Jadi kalau kita kurang mendengarkan itu memang efeknya luar biasa Bu. Jadi anak yang kedua ini pun kalau ke saya gitu bicara gitu kan, mama HP ditaruh gitu. Udah saya HP saya taruh Bu, sama saya kan ya. HP saya taruh, saya dengerin gitu kan. Ketika dengerin kan dia banyak cerita Bu. Kadang saya nggak konsen, saya pikir saya nggak fokus. Dia tahu, mama jangan ngelamun. Tahu ya gitu kan. Ternyata ketika dia berbicara itu saya juga harus menanggapi gitu kan. Ini yang perlu ditanggapi. Tapi ada suatu saat dia itu cerita dengan semangatnya ini, saya langsung nggak sengaja mungkin saya agak emosi, saya menghakimi gitu kan. Dia bilang, mama saya cuma ingin didengarkan, tidak saya tidak mengulas-ulang gitu. Jadi cukup didengarkan, mama udah diam karena saya juga sudah tahu solusinya. Seperti itu. Mungkin sharing saya itu aja, mungkin buat yang lain ya, buat saya moderator. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Bu Anisya, ya kan orang tua dari kelas 11 nih. Di rumah itu ada 3 remaja dan ada 1 remaja dan 2 yang remaja sudah dewasa, mungkin sudah mahasiswa. Ya kan, 1 remaja kelas 11 anak saya, 2 itu sepupunya. Itu kuliah udah skripsi di UHAMKA juga nih. Antara 1 teknik, 1 ekonomi, ya kan gitu. Nah, lagi skripsi. Memang hal-hal saya itu menarik sekali gitu kan menurut saya, karena memang teknologi ya. Saya sebenarnya kebetulan bekerja di IT gitu kan. Memang banyak sekali IT itu tuh kayak pisau bermata 2 ya. Cuma gini yang menjadi concern saya gitu, ya kan. Teknologi itu kan ada negatif, ada positifnya, banyak negatifnya gitu kan ya. Cuma di keluarga itu kan selalu kita ajarkan untuk kebaikan ya. Jadi orang baik nak, jadi seperti ini nak, jadi seperti ini nak. Cuma masalahnya anak saya itu merasa semua orang itu baik. Itu kan yang repot gitu. Jadi sebagai orang tua, bagaimana caranya untuk menyampaikan, karena kalau kita sampaikan nah di luar itu nggak banyak orang baik, ada juga orang yang nggak baik, apalagi di sosial media. Tapi kan dia akan balik lagi, kan kita diajarkan untuk selalu baik, saat di luar sana ada orang yang nggak baik kan gitu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menyampaikan ke anak-anak kita ini, nah di luar sana itu ada juga loh orang-orang yang tidak baik dan itu berbahaya sekali buat kita. Mungkin itu Bu Anisya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembicara moderator. Saya salah satu wali murid dari SMA Al-Hasrah kelas 12. Wali kelasnya kebetulan berada di belakang saya. Begini, saya mungkin lain dengan ibu yang di depan saya tadi. Ya, kalau anak saya lebih cenderung aktif. Mungkin kalau joget-joget ya kemarin di depan panggung pun joget-joget gitu sama teman-temannya. Ini saya sih alhamdulillah dia di kelas mempunyai teman-teman yang sangat solid, ya, membantu dalam hal belajar sampai kadang-kadang belajarnya sampai jam 1 mesti tetap belajar bersama teman-temannya, dan alhamdulillah terbantu sekali karena prestasinya pun alhamdulillah ya, bisa dibanggakan. Namun saya di sini kadang-kadang kesulitan untuk ngobrol bareng. Kebanyakan waktunya mungkin lebih asyik dengan teman-temannya. Apalagi kan belajarnya juga lewat HP ya. Kadang-kadang saya suka agak-agak curiga gitu kan, karena lebih banyak di kamar, apakah dia sedang belajar atau sedang yang lainnya. Walaupun kita tetap menyediakan waktu untuk time, gitu, misalnya jam makan di luar dan lain-lain lah, banyak cara ya untuk ngobrol. Tapi saya kesulitannya yang untuk di rumah. Kalaupun kita pancing-pancing, kita masuk ke kamarnya untuk ngobrol dan lain-lain gitu. Saya nggak tahu apakah dia nggak punya masalah, nggak ada yang bisa diceritakan. Tapi suatu saat jika memang dia ada hal yang ingin dibicarakan dengan kita, bicara sih, cuma sangat jarang sekali. Gitu. Nah, menurut Ibu hal kayak gini bagaimana Bu? Wajar atau perlu diwaspadai? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wajid dan Ibu-ibu yang cantik atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Ibu. Yang terakhir, mohon maaf Ibu, wali kelas murid kelas 12 atas nama Ibu siapa Ibu? Ibu Yeni Mulyani. Ya, makasih Ibu Mulyani. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya dan insight-nya luar biasa semua. Bapak-bapaknya nyusul ya, atau diwakili gimana? Kalau kayak ini jangan diwakili Pak. Ya, bisa diwakilkan.
Baik, jadi yang pertama Ibu Lili tadi menceritakan saja ya, dan itu sebagai sebuah apa istilahnya kan gitu ya. Nah, nanti saya akan membandingkan, akan mengcompare dengan pertanyaan yang ini ya, bahwa mungkin Bu Hikmah agak belakang, tadi Bu Mulyani dan Bu Lili kan punya seperti beda gitu ya. Yang satu ini aktif, yang satu tuh nggak suka media sosial dan sebagainya. Bu Lili aktif, oh ya, aktif belajarnya ya, maksudnya dalam media sosial gitu ya. Ya, ya. Jadi begini, tadi mungkin saya tidak kemudian mengatakan bahwa yang bermedia sosial itu atau yang gini, yang aktif dalam arti tadi misalnya suket dan sebagainya gitu ya, itu kemudian menjadi lebih tidak baik daripada yang kalem misalnya gitu. Kita perlu nanti pun misalnya ibu bapak punya lebih dari satu anak kan kadang-kadang beda-beda ya ini. Nah kita perlu paham bahwa memang semua anak termasuk kita ini kan punya tipologi yang berbeda. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tipologi anak itu berbeda-beda dan biarkan itu berbeda karena ada anak yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau di psikologi itu tipologi berbeda itu bisa berbelasan tuh, dan itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk karena sifatnya semuanya netral. Misalnya ada yang ekstrovert itu sama dengan introvert. Nah yang menjadi titik pentingnya itu adalah apapun tipologi anak kita, kemudian kita arahkan pada nilai-nilainya, gitu ya. Tadi misalnya anak Bu Lili itu sudah diajarkan pada nilai-nilai kesederhanaan, misalnya pada nilai-nilai kesahajaan lah ya, lebih utama, dan disiplin misalnya gitu ya. Nah kemudian mungkin kalau di Bu Hikmah dia anaknya agak bawel, tapi kemudian nilai itu juga penting masuk. Artinya kalaupun ini yang penting juga Bu Hikmah, kalaupun anak kita itu aktif ya di Bu siapa? Bu Mulyani. Kalaupun anak kita aktif itu yang perlu adalah pendampingan kita, gitu. Jadi kita nggak bisa mengelak juga, nggak bisa kemudian sekarang ini kan nggak bisa membatasi ya. Oh kamu nggak usah punya akun media sosial. Sepertinya itu agak sulit, apalagi kalau semua anak teman-teman peer yang dekatnya dia itu punya semua, gitu ya. Mungkin kalau tipologi anaknya Bu Lili dia bisa punya perbedaan, tapi nggak apa-apa dengan perbedaan itu. Anak-anak kita yang mayoritas itu kan nggak demikian misalnya. Nah, tetapi yang penting adalah kita mendampingi untuk selalu menyatakan bahwa semua sisi-sisi yang ada di media sosial itu ada nilainya, ada bentuk nilai. Nilai itu apa sih? Nilai itu kan value ya. Apa yang mau kita ajarkan ke dia gitu. Itu yang perlu kesepakatan antara orang tua nih. Kadang-kadang anak-anak yang mengalami krisis identitas tadi itu juga karena nilainya beda antara bapak dan ibunya. Yang satu longgar, yang satu ketat, yang satu sangat strict, yang satunya pokoknya terserah anaknya. Itu anak bingung juga gitu ya. Jadi nggak sama, nggak konsisten. Makanya bapak ibu mendidik anak itu nggak bisa satu pihak, karena dua pihak dan harus ngomong. Nggak bisa bapak dan ibunya dengan bahasa batin aja. Ya biarin aja deh, mau gitu nggak bisa. Ngomong gitu, ngomongnya benar-benar menuju kesepakatan anak kita mau dibawa ke mana gitu. Itu ya, itu yang pertama. Jadi yang ingin saya katakan, yang poin pertama adalah tipologi anak boleh berbeda, tapi prinsip dan nilai itu harus sama gitu. Nilainya kita semua bisa sepakat. Misalnya nilai integritas itu menjadi nomor 1, nilai tadi kesederhanaan, kedisiplinan itu menjadi utama. Itu bisa kita sepakati. Tipologinya apa saja itu akan tidak masalah, karena sunatullah nggak mungkin satu orang itu sama semua kan gitu ya tipologinya. Jadi itu. Kemudian ya anak itu yang penting didengarin. Kadang-kadang dia itu udah punya solusinya, udah punya alternatifnya. Iya, kita kan juga begitu ibu. Coba kita ngapain punya status? Kadang-kadang kan cuma pengen
psikologi itu sebenarnya lebih banyak mendengar daripada memberikan just advice. Jadi ibu bayarin telinga orang, kita juga punya telinga yang baik gitu ya. Istilahnya kalau mau pragmatis nggak perlu gitu ya untuk itu. Jadi daripada nanti anak kita ke konselor atau ke psikolog sama-sama dia dengerin kita kan gitu. Hanya memang tadi listening itu ya, active listening itu keterampilan yang perlu kita asah terus. Caranya dengerin gimana sih supaya anak yang dengerin itu mau nyaman. Karena kita aja ngobrol sendiri kalau kita ngobrol sama suami istri, yang paling enak nyaman buat kita lawan bicara kita itu bagaimana? Nah itu kan bisa kita terapkan ya. Dulu di Al-Azhar semua kita bekali dengan keterampilan mendengar aktif ya Bu, ada pelatihan konseling. Jadi guru-guru kita ini tidak hanya BK yang bisa dengerin gitu. Semua guru mau diajak curhat. Semua guru siap untuk menjadi konselor. Kan gitu prinsip kita. Jadi nggak ada dikotomi antara guru BK dan non BK. Yang mau dengerin masalah hanya guru BK. Nanti kalau tiba-tiba Bu aku mau curhat, jangan kamu curhatnya ke BK aja, nggak bisa gitu. Jadi guru Al-Azhar itu semuanya udah pintar atau mempunyai skill untuk mendengar aktif. Ya, karena Bu Eva belum. Pokoknya semua guru harus bisa menangani masalah anaknya. Nggak boleh pilih-pilih. Bu, saya cuma mau ngajar matematika, saya nggak mau ngomongin masalah anak berat gitu ya. Nah itu yang menjadi komitmen kita bersama BK itu demikian. Tadi sampai mana ya? Saya jadi kesana-sana. Ya, jadi mendengar, tapi memang ya kok sunatullah ya kita tuh perlu didengarin gitu. Makanya telinga kita dua, mulut kita satu sebenarnya. Ini kan Allah juga sudah mengasih mendengar lebih banyak daripada bicara gitu loh. Pada anak, pada pasangan kita mendengar dulu, didengerin lebih banyak, nanti baru kita bicara. Jangan bicara lebih banyak daripada dengerin. Baru ngomong dengerin 1 menit, ngomongin 5 menit, anaknya kabur. Ya. Nah itu penting. Lalu kemudian guru hikmah. Tidak semua orang itu baik gitu ya. Ya memang kita ini Bu, kan kalau kita lihat berita dan sebagainya itu kan ada kasus-kasus ya yang mungkin mencerminkan masalah di sosial masyarakat kita. Nah itu mungkin bisa kita diskusikan bersama anak. Jadi kita nggak langsung menjudge bahwa ini yang baik, ini nggak baik. Biarkan dia juga ikut berpikir bahwa ada banyak warna di masyarakat sana. Tapi kita ngajak diskusi sifatnya. Bukan kemudian kita menjelaskan, ternyata ada kan yang nggak baik. Nah, itu kan kesimpulan kita. Biarkan dia berkesimpulan sendiri, tapi kita mengajak. Kira-kira kalau kayak gitu menurut kamu bagaimana? Gitu ya. Kok ada ya orang yang berperilaku kayak gitu? Kok ada ya yang begitu? Kira-kira menurut kamu gimana? Itu bisa memberikan insight pada si anak kita bahwa oh iya ada yang karena apa itu nanti dia akan memberikan sebenarnya memperkaya. Jadi ini memang pendampingan lebih ke mendampingi, bukan mencekoki. Kan beda, mencekoki kan berarti itu kan ada tuh gitu tuh teman kamu ada yang nggak bagus tuh. Jangan-jangan kalau dia nggak nyaman, kok ibu malah memberikan penghakiman gitu ya. Jadi kita diskusikan kasus-kasus, banyak diskusi, banyak realita di masyarakat kita. Tentu saja tidak semuanya baik. Nah itu kita ajak untuk bedah kasus lah istilahnya gitu ya, dengan anak itu. Mudah-mudahan itu bisa mengasah juga sih sebenarnya, mengasah dia berpikir kritis gitu. Oh ternyata begini itu ada evaluasinya apa, jadi berpikir kritis gitu. Kemudian ini tips ya, kata tips Ibu Hikmah. Kemudian Bu Mulyani kesulitan ngobrol karena lebih banyak waktu dengan temannya gitu ya. Ya, kan sebenarnya kalau dari sisi tugas perkembangan di psikologi itu kan semakin ke sana memang ketergantungan kepada orang tua makin berkurang gitu ya. Beda dengan anak itu sangat tergantung, nanti makin lama SD, SMP itu makin berkurang. Bahkan kalau udah remaja itu atau akhir-akhir anak sebelum remaja itu bahkan teman itu lebih penting daripada orang tuanya.
Makanya kalau orang tuanya ngajak kemana-mana, enggak, aku mau main sama teman aja gitu. Itu kan memang menandakan bahwa itu penting buat dia gitu ya. Nah tetapi tentu jangan kemudian tuh ya udah kan dia punya teman, memang aku kan nggak punya banyak kesempatan ngobrol. Jangan dibiarkan maksud saya. Jadi mendingan kita ciptakan rutinitas bersama, yaitu kita komit bersama. Nanti kalau kita punya satu makan malam tadi misalnya, itu semua lepas dulu dari handphone. Tapi harus kita konsisten juga, kita semuanya lepas dari semua media sosial. Nah, jadi bisa makan malam, bisa setelah subuh, bisa setiap hari Sabtu misalnya. Kecil aja bu, kecil-kecil, tapi kemudian itu sering itu akan lebih baik daripada kemudian kita angkat dia nggak boleh nggak boleh teman dan sebagainya. Tentu yang menciptakan regulasi kita semua di dalam rumah gitu ya. Misalnya kita ajak diskusi, nah enaknya kalau kita mau ngobrol tanpa handphone, kira-kira maunya kapan? Misalnya kan itu bisa pilihan supaya kita nggak menjadi sangat otoriter, monolog banget gitu ya. Jadi tetap kita ada poin-poin regulasi yang kita mau sampaikan, hanya caranya kita sedikit demokratis gitu. Jadi menurut saya tipsnya adalah menciptakan. Kalau ngomongnya sewajar-wajarnya aja gimana? Gini bu, saya nggak bisa mengatakan itu iya apa enggak, karena kan itu situasional. Jangan sampai waktu ruang kita dengan waktu ruang anak itu memang beda. Itu ruangnya habis subuh, anaknya nggak mau habis subuhnya habis isya misalnya. Kan nggak ketemu nanti. Pantesan dia aja ngomong sewajarnya aja, padahal bukan soal dia aja ngomong sewajarnya, masalah waktu aja, timingnya misalnya. Atau dia sedang tadi misalnya bikin tugas dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya soal konsensus saja, kesepakatan kita mau melakukan free screen time 1 jam 1 hari itu di mana, di kapan kita ngobrol, itu quality time-nya di situ. Jadi menciptakan quality time kecil-kecil tapi konsisten dan rutin. Kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak punya masalah nggak mungkin gitu kan. Jadi sekarang kan pertanyaannya masalah itu diselesaikannya bagaimana. Saya tuh termasuk yang setuju ya kalau ada sekolah yang meminimalisir tugas-tugas dengan menggunakan handphone. Karena jadi ya biarkan tugasnya itu nggak usah berbasis handphone atau media sosial atau apapun gitu, karena ya itu tadi saat itu banyak ternyata kejadian yang kemudian anak itu nggak sempat berinteraksi real karena tugasnya memang menuntut itu agak repot ya, apalagi remaja. Kalau kita lihat di Swedia kan sekarang mungkin kalian berita ya, kurikulum di sana itu malah disengage dari seluruh media sosial. Ya, kalau itu kan untuk menciptakan misalnya nilai-nilai kejujuran, kebahagiaan dan sebagainya, itu mereka kurikulumnya dipotong dari, dan itu dia membutuhkan waktu, membutuhkan biaya sekitar belasan triliun untuk menciptakan kurikulum hari ini yang bebas dari internet atau media sosial. Maksud saya, mungkin kita bisa nggak bisa demikian, tapi kita bisa meminimalisir supaya ada keseimbangan berpikir dan keseimbangan interaksi antara interaksi yang dengan orang-orang di sekelilingnya dan dengan tugas yang menggunakan handphone. Jangan sampai anak-anak itu di rumah pun tugasnya harus pakai handphone sehingga dia nggak bisa lepas dari handphone. Jadi kayak apa ya? Kayak lingkaran setan gitu ya, di sana harus gini tapi di sini harus juga mempunyai tugas yang tidak lepas dari handphone. Jadi kita sama-sama punya kolaborasi menciptakan suasana belajar yang ramah anak, itu nggak hanya biar kekerasan tapi juga minimalisir kalau negatif. Tadi buku hikmah yang di IT tentu kan tadi pisaunya 2 gitu kan. Positifnya tentu harus kita kira, nggak mungkin kita tuh mengambil semua handphone, nggak boleh, nggak mungkin gitu. Tapi kita memaksimalkan penggunaan penggunaan yang lebih positif. Saya kira itu ya, mungkin kalau masih ada silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Anisia Kumal Masyari Konsientresi atas tanggapannya, stadion punya.
Bagaimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Oke, alhamdulillah. Mungkin Bapak masih ada yang ingin bertanya lagi? Kita buka termin kedua jika masih ada yang ingin bertanya. Oh, masih ada. Oke, di sini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, gimana cara mengatur emosi anak Bu? Karena masing-masing anaknya punya emosi yang berbeda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya 3 anak. Itu motivasi belajarnya itu beda-beda Bu. Gimana cara meningkatkan anak yang motivasi belajarnya itu masih kurang. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pak Eri ya. Ya, nah ini pertanyaannya 2, tapi kalau jawabannya bisa 3 SKS. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, yang namanya saya nggak tahu tadi maksud dari emosi yang yang berbeda-beda ya. Mungkin cara dia mengekspresikan atau cara dia mengendalikan gitu kan. Emosi itu kan jenisnya banyak ya. Misalnya ada emosi marah, emosi senang, bahagia, kecewa, sedih dan sebagainya, itu semuanya adalah emosi. Jadi kalau kita katakan emosi itu bisa positif, bisa negatif, sama dengan IT tadi itu bisa positif, bisa negatif, netral ya sifatnya, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah anak atau setiap kita tuh punya yang namanya kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu adalah bagaimana dia mampu untuk bisa mengenali emosinya, kemudian dia bisa mengelola emosi apapun, nggak hanya emosi marah, emosi senang juga harus dikelola, gitu ya, supaya kita bisa proporsional, supaya bisa sehat, gitu ya. Nah jadi sekarang ini kan yang sering terjadi adalah anak-anak ini tidak bisa, gitu ya, atau kurang mampu untuk mengendalikan, kurang mampu untuk memberikan ekspresi emosi yang tepat, gitu ya. Misalnya kalau marah dia bisa marah sekali ekspresinya, kan gitu ya Pak ya. Tapi ada yang kalem aja, gitu, kan gitu. Ada yang kalau marah bisa 3 hari, atau ada yang, nah artinya tergantung pada tadi kemampuan anak mengendalikan. Tapi begini, ini sebenarnya sosial emosional learning ya, belajar sosial emosional itu ada tipsnya, ada caranya. Jadi kecerdasan emosi itu bisa dilatih, itulah kira-kira. Supaya anak kita cerdas secara emosi itu bisa dilatih, dan latihannya yang pertama adalah yang paling basic ya. Anak itu diajar untuk mengenali dulu emosinya apa. Ini kalau saya lagi kayak gini tuh rasanya emosinya apa? Kecewa, marah, atau apa gitu. Kadang-kala anak kita itu, atau semua manusia yang misalnya kita yang bukan hanya anak, itu nggak bisa mengendalikan karena kita nggak kenal gimana kita mau mengelola, kita nggak kenal emosi apa, gitu kan? Jadi kalau dalam teori kecerdasan emosi itu kita kenali dulu, oh ini namanya emosi kecewa, oh ini marah dan sebagainya. Dan itu butuh keterampilan. Gitu. Nah kemudian setelah itu baru kalau saya marah, mau marah itu boleh apa enggak? Ini kan kadang-kadang gini loh, kita selalu bilang nggak boleh marah, marah kok nggak boleh? Padahal kan itu emosi, emosi itu sifatnya netral, itu kan anugerah Allah gitu ya. Nggak boleh apalagi ini, anak laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, kasihan ya, kan itu sedih itu juga sunatullah gitu. Nah, bukan nggak boleh, tetapi yang harus dilatih adalah kalau marah, oh kamu marah ya, sekarang marah itu bagaimana cara mengendalikannya atau cara mengelola sehingga ekspresinya tidak berlebihan. Senang juga gitu, ekspresinya nggak berlebihan, gitu kan? Nah,
Bapak salah satu tips ya. Jadi jangan melabeli dulu bahwa emosi ini nggak boleh, emosi ini yang boleh hanya senang, yang senang aja, tapi yang marah nggak boleh, sehingga anak tidak belajar bagaimana cara mengendalikan, gitu ya. Itu. Jadi marah itu manusiawi, sedih itu nggak apa-apa. Jangan bilang kalau nangis nggak laki banget, itu kasihan anak laki-laki gitu ya. Nggak ada channel untuk mengeluarkan kesedihan, nggak apa-apa sedih gitu. Tapi bagaimana supaya sedih itu diajarkan, oh kalau marah itu caranya bagaimana, dan itu yang paling efektif adalah melihat bagaimana ekspresi orang tua kalau dia dalam kondisi emosi yang sama gitu. Jadi kalau ada orang ngomong gini, bukan cuma kita kok yang memperhatikan anak itu berperilaku apa, tapi anak itu memperhatikan bagaimana dia beremosi, orang tua beremosi, orang tua berperilaku, gitu. Dari risetnya, kalau orang tua ngomong itu ternyata efektivitasnya cuma di bawah 50%, sekitar 40%. Tapi kalau dari dia melihat, itu efektivitasnya sampai 60-70%. Itu artinya kan uswah hasanah yang diajarkan Rasul, bukan ngomel, gitu ya. Ibu-ibu tuh kalau misalnya kok jadi ibu ya ngomel, bapak juga nggak bisa ngomel. Bapak-bapak dan ibu-ibu tuh kalau ngomel paling cuma efektif 40%, Pak. Jadi mau ngomel seharian untuk membentuk perilaku, misalnya kamu harus sholat, kamu harus gini-gini, itu nggak sampai 50% efektivitasnya untuk membentuk perilaku. Yang paling signifikan itu ketika dia melihat apa yang dia omongin, gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong kalau marah itu harusnya begini begitu, kita contohin dulu kalau kita lagi marah apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Misalnya, nah saya marah loh, bapak marah loh, bapak nggak seneng loh kalau kamu gini. Nah, bapak itu tadi misalnya jadi marah karena kamu begini, harusnya kamu begitu. Jadi ada listening kenapa dia marah, gitu. Jangan marah aja tapi nggak tahu sebenarnya marah ngapain sih, gitu kan? Karena nggak jelas sebab marahnya apa. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita orang dewasa memberi contoh ketika misalnya emosinya sedang marah. Yang paling sering marah ya, kalau emosi itu biasanya lebih ke ngomong marah ya. Kalau marah itu kita melakukan apa, terus kemudian kita berkalimat apa, berkata-kata apa. Itu yang perlu diajarkan. Kemudian soal motivasi, saya nggak tahu motivasi itu maksudnya apakah perilaku belajar. Misalnya dia bisa belajar dari jam 7 sampai jam 9, yang satunya malas-malasan baca misalnya. Mungkin kita nggak bisa langsung menyimpulkan itu motivasi. Bisa jadi itu soal gaya belajar. Gini, gaya belajar itu kan macam-macam nih, Bapak Ibu kan yang nggak pernah dengar ya. Gaya belajar itu ada anak yang belajar memang dengan membaca, ada anak yang belajar bukan dengan visual tapi bisa dengan auditori, dia dengar, dia masuk lebih efektif. Ada yang dengan kinestetik, makanya ada anak yang pakai gerakan aja ya, tapi dia belajar seluruhnya. Jadi bisa jadi bukan karena motivasi rendah atau tinggi, tapi karena gaya belajar yang nggak sama dengan orang tua. Terus orang tua, oh ini nggak belajar nih, padahal definisi belajar menurut orang tua itu harus apa misalnya, harus apa gitu ya. Padahal anak-anak punya model pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi intinya bukan gayanya yang kita bukan gayanya yang kemudian kita judge gitu ya, tapi misalnya biasakan setiap anak punya goal, punya tujuan. Itu juga penting ya Bapak Ibu ya. Kalau mengajarkan anak punya cita-cita, punya tujuan, kelas 11 itu nanti endingnya mau bagaimana. Nah kalau setiap anak-anak udah punya tujuan, maka kita tinggal mengarahkan tujuannya itu. Kalau kamu mau pengen punya nilai ini misalnya, harus bagaimana, nah itu tuh baru. Tapi kalau cuma belajar tapi nggak ada tujuannya kan abstrak banget buat anak-anak kita itu. Apaan sih motivasi itu? Motivasi itu apa juga abstrak tuh Pak. Jadi mendingan menurut saya diskusikan dengan anak-anak tujuan akhir dari misalnya tadi tujuan jangka pendek ya, satu kelas 11 itu apa, selesai kelas 10 nanti apa, selesai di taman dari Al-Basra mau apa, itu kan ada setting bersama, lalu kita komit untuk membuat
kegiatan-kegiatan yang menunjang pada pencapaian tujuan itu. Gitu. Ya, itu lebih memotivasi sih. Dan kadang-kala harus divisualkan. Ini anak-anak juga harus divisualkan. Bisa kok dengan kasih tulisan atau apa supaya setiap kali motivasinya, kan motivasi itu kayak iman ya, kadang naik kadang turun, kan nggak bisa langsung konstan gitu kayak malaikat. Iman manusia itu kan begini, sunatullah, motivasi juga demikian. Nah, jadi ketika kita motivasinya sedang turun misalnya, kita bisa lihat lagi, oh kita punya tujuan itu, saling mengingatkan dan saling melihat pada apa yang bisa dilihat di mata. Jangan hanya awal-awal, kadang-kadang lupa kita. Orang dewasa aja lupa, apalagi remaja gitu ya, yang memorinya dan distraksinya cukup banyak. Saya kira itu ya motivasi. Jadi bukan hanya soal dia belajar berapa jam, tapi kita perlu menyesuaikan. Guru-guru kita itu kan juga udah belajar dulu cara mendeteksi gaya belajar anak-anak sehingga nggak harus sama gitu. Semuanya diajari, misalnya gini Pak, ini analoginya kalau ada ikan, gajah, burung gitu ya, semuanya harus bisa berenang ya, yang paling pintar ikan. Gajah sama burung setiap saat pasti akan kalah sama ikan. Tapi kalau kita bilang tujuannya itu, silakan dengan caranya bagaimana, itu kan lebih manusiawi. Jadi kita menghargai perbedaan masing-masing anak punya kelebihan apa, punya bisa apa, sehingga itu akan kita maksimalkan. Itu jadi teman-teman bapak ibu guru juga penting untuk bisa melihat potensi-potensi itu, tidak hanya sekedar oh ini kayaknya males banget nih, mau dari salah jalannya aja dia kayak gitu, males nih. Itu kadang-kala jadi cenayang ya, bukan berdasarkan tujuan. Saya kira itu Mbak Putri, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Anisia Masyhadi atas tanggapannya dan ilmunya. Bagaimana Bapak Eri, apakah sudah terjawab? Oke, alhamdulillah. Baik. Mungkin Bapak dan Ibu, sebelum itu kita langsung beralih ke sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan dan penutup. Izin menambahkan Ibu untuk kesimpulannya. Jadi krisis identitas remaja adalah tahap perkembangan yang normal, Bapak Ibu. Namun perlu kita pahami bersama bahwa krisis identitas yang baik, jika anak kita berhasil melewati tersebut, kita aktif dengan manfaat setelah dipelajari baik di rumah maupun di sekolah. Dan tentunya juga selain itu, jika anak tersebut belum melewati tahap perkembangan identitas, kita mungkin akan mengalami kebingungan Ibu, dan tentunya jika tidak ditangani dengan baik,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dan juga tentunya sangat sekali. Tentunya sangat bermanfaat untuk kami semua. Jadi untuk terima kasih Bapak dan Ibu, Putra, pimpinan, dan Bapak Ibu wali murid serta orang tua telah hadir pada acara hari ini dengan penuh semangat, antusias, dan menyimak dan juga mendengarkan dengan aktif. Terima kasih banyak kepada Ibu. Semoga kegiatan pada ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin alamin. Tentunya tadi dalam membimbing dan menangani anak itu kita perlu duit ya, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Oke, kita dulu mungkin Bu dengan membaca segala alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku beberapa juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sesungguhnya kesempurnaan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan tentunya dari diri kita sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.